Selamat pagi, Bapak Ibu yang ada di Desa Giripurno, yang kami hormati jajaran pemerintah Desa Giripurno, yang kami hormati juga lembaga pemberdayaan pemuda di Desa Giripurno beserta seluruh jajaran yang ada. Pada saat ini, saya Christian Tangkere, peserta KKN PPM UGM Unit CT085 yang bertugas di Desa Giripurno, akan menyampaikan sosialisasi lanjutan dari materi komunikasi persuasif. Dan pada kesempatan ini, di mini seminar ini, saya akan fokus pada pelatihan penggunaan Microsoft PowerPoint. Diharapkan melalui pelatihan Microsoft PowerPoint ini, rekan-rekan para pemuda-pemudi yang ada di Desa Giripurno dapat meningkatkan keahlian dalam berkomunikasi dengan masyarakat, dalam memaparkan gagasan-gagasan dari para pemuda, termasuk juga dalam membantu pemerintah dalam mensosialisasikan berbagai program kebijakan pemerintah juga, dan untuk manfaat-manfaat lain yang bisa diambil dari hal ini. Dan di sini saya akan mulai menjelaskan. Tentu sebagian besar anak-anak muda tentu sudah paham dengan apa yang namanya PowerPoint. Tentu PowerPoint sering digunakan oleh berbagai pihak untuk memaparkan materi presentasi dari seorang pembicara. Nah, meskipun demikian, tentu kita perlu memahami bahwa PowerPoint ini memiliki beberapa fitur yang akan membantu kita untuk menyampaikan presentasi secara efektif. Dan oleh karenanya kita perlu mempelajari beberapa saja dari fitur-fitur tersebut. Nah, desain PowerPoint itu dapat memengaruhi konsistensi pembaca atau pendengar atau orang yang mendengarkan Anda dalam mengikuti presentasi. Nah, karenanya penting bagi kita untuk menyusun presentasi yang baik. Karena sesungguhnya PowerPoint atau PPT yang disusun dengan baik membuat pendengar mudah memahami materi dan bisa berkonsentrasi dalam waktu yang panjang. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan PowerPoint. Yang pertama adalah desain latar, kemudian ukuran tulisan, kemudian jenis tulisan, penekanan, kontras warna, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas bagian yang pertama, yaitu penggunaan desain, khususnya pada latar layar atau slide deck. Ya, jadi latar layar ini adalah latar yang digunakan ya untuk menuliskan materi kita. Nah, jadi kalau saya kembali di bagian desain, kita klik bagian desain. Di sini ada banyak pilihan mengenai latar. Kita bisa memilih misalnya yang seperti ini. Ada bagian hit coklatnya di sini. Berarti tampilan depannya akan seperti ini. Tampilan covernya akan jadi seperti ini. Ya, kita juga bisa memilih misalnya menggunakan warna hijau. Nah, tampilan depannya akan jadi seperti ini. Ini harus diperbaiki lagi. Kemudian kita bisa menggunakan warna biru barangkali. Nah, kita kembali atau bisa juga menggunakan warna merah juga. Warna merah. Nah, kita kembali ke warna ke desain kita yang sebelumnya. Desain kita yang sebelumnya menggunakan opsi ini, ya, opsi ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang perlu diingat oleh kita adalah bahwa latar layar yang digunakan harus konsisten. Jadi rekan-rekan, saudara-saudara bisa memilih apa saja latar layar yang digunakan, akan tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa penggunaan latar layar harus konsisten. Artinya dari slide pertama sampai slide terakhir itu menggunakan latar layar yang sama. Karena kalau kita mengganti latar layar
pada tiap slide, maka ini akan membingungkan audiens. Audiens dalam hal ini adalah pendengar atau yang membaca PowerPoint. Nah, oleh karena itu perlu kita untuk menjaga konsistensi latar layar. Jadi kita menggunakan satu layar saja, satu jenis layar untuk semua slide, semua tampilan. Ya, berikutnya kita bicara mengenai ukuran tulisan. Nah, kita perlu memastikan bahwa PowerPoint kita itu bisa terbaca dengan jelas oleh semua pendengar atau semua yang membaca, atau semua hadirin. Jadi misalkan dalam suatu ruangan, ada banyak orang yang hadir dan tentunya tidak semua orang duduk di depan, ada yang duduk di tengah, ada yang duduk di paling belakang. Nah, kita perlu memastikan bahwa ukuran tulisan kita bisa dibaca oleh orang yang duduk paling belakang. Nah, dengan demikian kita perlu memastikan bahwa tulisan kita harus cukup besar. Nah, ini adalah contoh ukuran tulisannya. Ada 44, ada 40. Ya, ini adalah contoh ukuran tulisan. Nah, untuk mengetahui bagaimana contoh ukuran tulisan itu kita bisa lihat di bagian sini. Nah, misalnya di sini saya menggunakan ukuran tulisan 25. Kalau misalnya saya mau membesarkan, saya tinggal blok. Kemudian saya tinggal pilih ukuran yang lebih besar, misalnya 32. Nah, kalau misalnya saya mau ukuran yang lebih kecil, misalnya saya mau ukuran 20. Nah, sudah agak kecil ya. Tidak terlalu disarankan untuk ukurannya agak kecil. Nah, tadi saya menggunakan ukuran 25 karena cukup pas. Saya kembali ke ukuran 25. Jadi, terserah mau memilih ukuran seperti apa, tetapi penting untuk menjaga ukurannya supaya bisa dapat dibaca oleh semua orang. Nah, ini juga yang perlu diingat bahwa kita perlu melakukan pembedaan 3 jenis ukuran tulisan. Nah, untuk judul slide yang bagian ini, seperti di slide ini judul slide-nya adalah gunakan 3 jenis ukuran. Ukurannya harus lebih besar daripada tulisan yang ada di dalam slide begitu. Nah, kemudian untuk tulisan yang berada di bagian yang menjadi anotasi gambar atau grafik atau tabel, misalnya tulisan mengenai sumber dari suatu gambar atau judul dari suatu gambar, itu diberikan ukuran yang terkecil. Nah, di sini contohnya untuk judul slide menggunakan 44 pt. Kemudian untuk badan slide, tulisannya menggunakan 36 pt, dan untuk anotasi gambar atau grafik atau tabel menggunakan 30 pt. Nah, ukurannya bisa bervariasi, tetapi yang paling penting adalah ukuran dari judul slide itu harus lebih besar daripada badan slide. Ini yang perlu diingat. Nah, kemudian ketika kita menggunakan penulisan, kita perlu ingat bahwa ada 2 jenis tulisan. Ada sans serif dan ada tulisan serif. Nah, contoh-contoh tulisan sans serif itu adalah Tahoma, Arial, Verdana, Trebuchet, dan Gill Sans. Sedangkan untuk tulisan serif ada Times, ada Georgia, ada Century, ada Garamond, ada Book Antiqua. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini bisa diakses di mana. Misalnya, saya mau menuliskan tulisan di sini. Tulisan. Nah, ini adalah Lucida Sans, ya. Lucida Sans on Nico. Dan ini termasuk tulisan sans serif. Ya, nanti akan dijelaskan mengapa ini termasuk tulisan sans serif. Nah, kalau misalnya tulisan kita ganti ke font Tahoma, misalnya Tahoma, berarti ada di nomor T, ada di tulisan ke T, ada di tulisan ke T. Ya, kalau misalnya kita lihat tulisan Tahoma, misalnya di sini ada tulisan Tahoma. Ya, di sini. Maka tulisannya akan seperti ini. Tidak terlalu banyak berbeda. Kalau misalnya kita menggunakan misalnya Trebuchet itu ada di dekat Tahoma, misalnya ini. Trebuchet MS. Tidak terlalu banyak berubah juga ya. Kalau misalnya kita coba
Kita misalnya mencoba Gill Sans. Saya bisa mencarikan Gill Sans. Ya, Gill Sans MT. Ya, tulisannya tidak jauh berbeda. Nah, kalau misalnya kita menggunakan, saya besarkan sedikit barangkali supaya lebih bisa jelas. Kalau misalnya menggunakan serif, misalnya contohnya Times New Roman, sangat populer tulisan ini karena sering dipakai untuk dokumen-dokumen resmi. Times New Roman, tulisannya jadi seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan font lain, misalnya juga Century, kita tinggal ganti di sini, kita lihat Century. Ya, itu juga ya. Nah, apa bedanya? Nanti kita akan tunjukkan. Ya, bedanya antara sans serif dengan serif ini, kalau kita bisa lihat di sini adalah bahwa kalau misalnya huruf sans serif, dia ukuran fontnya relatif lebih lebar dibanding serif. Dan kalau kita perhatikan baik-baik bahwa lebar dari sans serif itu relatif sama, tidak berubah ya. Sedangkan tulisan sans serif dia itu cenderung tipis dan lebarnya berubah-berubah. Ada yang misalnya di tulisan Century ini ada bagian C yang tipis sekali. Di huruf C ini ada yang bagian yang tipis sekali dan ada bagian yang tebal sekali. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau sans serif dia lebih tebal dan ukuran lebarnya relatif sama. Sedangkan kalau serif itu dia lebih kecil lebarnya dan ketebalannya berubah-ubah gitu. Ya, karena font sans serif itu relatif lebih besar dibanding serif, maka font yang termasuk golongan sans serif itu lebih direkomendasikan untuk dipakai dalam presentasi. Ya, sedangkan untuk font serif itu dia cocok digunakan untuk tulisan cetak, misalnya menulis booklet, menulis modul atau menulis dokumen-dokumen itu lebih cocok menggunakan font serif. Kalau font sans serif itu lebih cocok di presentasi. Jadi setiap kali kita mau menyusun presentasi, pastikan kita menggunakan salah satu jenis font sans serif. Bisa dipilih dari Tahoma, Arial, Verdana, Trebuchet, Gill Sans, atau yang saya misalnya gunakan di sini Lucida, ya bisa juga. Nah, kemudian kita perlu memastikan jenis font yang kita gunakan tepat. Dalam banyak kasus lebih baik kita menggunakan jenis tulisan yang profesional, bukan jenis tulisan yang artistik. Kalau kita lihat di sini di bagian bawah, nah, kalau misalnya kita lihat di bagian bawah sini, ini ada beberapa jenis tulisan ya. Kalau kita lihat di sini, ada tulisan yang lebih formal. Ya, kita menunggu sebentar. Ya. Ini Lucida. Nah, yang misalnya di dalam contoh di bagian kiri atas ini menggunakan tulisan Lucida Sans. Nah, di sini Lucida Sans. Dengan kanan bawah menggunakan tulisan Arial. Keduanya adalah contoh font sans serif dan kalau kita lihat tampilannya cukup profesional ya. Berbeda dengan inovasi desa yang ini Blackadder ITC, dia menggunakan Blackadder ITC. Kemudian yang ini menggunakan Harlow Solid Italic, yang ini menggunakan Gaudistot. Ya, intinya kalau kita lihat baik-baik, font yang berada di kiri atas dan kanan bawah tadi itu tampilannya lebih profesional. Ya, yang ini ya. Yang diberi centang warna hijau itu lebih profesional. Sehingga ini yang lebih disarankan untuk dipakai. Kenapa? Karena untuk tulisan-tulisan yang diberi tanda silang merah ini adalah tulisan-tulisan artistik yang terkadang sulit sekali dibaca. Nah, misalnya inovasi desa ini saudara harus agak memiringkan kepala.
Dan karena tulisannya artistik, maka seringkali misalnya tidak jelas antara apakah ini I ataukah ini Q. Misalnya yang di tulisan ini inovasi desa, sering tidak jelas ini apakah ini I atau ini Q begitu. Jadi supaya menghindari kesalahpahaman, akan lebih baik bagi kita untuk memilih font yang profesional. Font yang bersifat artistik atau agak kreatif yang ini diberi tanda silang X merah ini sebaiknya tidak dipakai. Jadi lebih aman untuk kita menggunakan tulisan yang profesional, gitu, supaya bisa jelas ya. Kecuali jika presentasi kita itu diberikan kepada seniman atau presentasi seni, itu bisa kita gunakan sesekali. Ya. Kemudian hindari juga penggunaan efek 3D, 3D, shadows, dan efek-efek animasi lainnya. Seperti yang di bawah ini sangat tidak disarankan ya, penggunaan efek seperti ini. Karena efek-efek seperti ini malah menyulitkan pendengar untuk membaca presentasi kita. Jadi lebih baik menggunakan font yang biasa, atau jenis tulisan yang biasa. Nah, ini contoh lain ya, contoh tulisan yang tidak dihindari, yang harusnya dihindari ya. Karena contohnya ini, word art may be PowerPoint's worst features. Ada di bagian tengah sini, ini orang akan kesulitan sekali untuk membaca bagian tengah sini. Gitu. Jadi lebih baik untuk memastikan bahwa pembaca dapat membaca presentasi saudara, maka akan lebih baik jika kita menggunakan font yang profesional atau jenis tulisan yang profesional. Nah, kemudian seringkali kita ketika kita mau mempresentasikan sesuatu, kita mau menekankan beberapa bagian, ya. Nah, makanya kita sering menggunakan fitur underline, italic, dan bold. Ya, fitur underline itu adalah fitur untuk memberikan garis bawah. Fitur italic itu sering digunakan untuk menuliskan misalnya tulisan miring. Bold itu adalah fitur untuk menebalkan tulisannya. Jadi misalnya kalau misalnya saya keluar sebentar, misalnya saya tulis lagi tulisan. Kalau misalnya saya mau garis bawahi, saya bisa menggunakan ini, underline ini. Kan? Atau bisa juga memiringkannya menggunakan italic atau menggunakan bold untuk menebalkan. Oke, kita kembali. Nah, ada beberapa hal yang perlu dicatat ya mengenai 3 fitur ini. Nah, fitur underline itu bisa memotong huruf yang tulisannya ada tulisan yang agak ke bawah. Misalnya huruf G kecil di kata peninggalan. Di sini ada 2 huruf ya yang dia memiliki tulisan yang agak ke bawah seperti huruf P dan huruf G. Ini memiliki bagian tulisan yang agak ke bawah. Nah, ketika kita menggunakan underline, maka bagian ini akan terpotong. Nah, ini tentunya tidak terlalu baik ya. Maka perlu kita pertimbangkan juga untuk penggunaan underline. Kemudian untuk fitur italic untuk memiringkan, nah dia cenderung membuat tulisan itu lebih kecil sehingga bisa saja agak kurang terbaca. Nah, makanya banyak orang yang menyarankan penggunaan fitur bold. Karena fitur bold dia tidak mengubah apa-apa, dia tidak memotong apa-apa, dan dia justru menebalkan tulisan sehingga lebih bisa menonjol. Nah, meskipun demikian perlu dicatat bahwa penggunaan huruf bold itu harus sesedikit mungkin. Ya, tentu kalau misalnya kita mau menekankan, tentu hanya bagian tertentu, tidak semua bagian ditekankan. Jadi penggunaan bold hanya untuk bagian-bagian tertentu. Kalau semua bagian sudah diberikan bold, tentu kita tidak bisa melihat mana bagian yang penting dalam presentasi kita. Nah, bagian lain yang perlu kita perhatikan adalah perlu adanya kontras. Maksudnya adalah warna latar dan warna tulisan harus kontras. Jadi harus ada kontras yang memadai antara warna latar dan warna tulisan.
Nah, ini ada dua pilihan terbaik. Jika kita menggunakan latar hitam, maka sebaiknya tulisan kita menggunakan tulisan berwarna putih. Sedangkan kalau misalnya latar kita putih, maka sebaiknya kita menggunakan tulisan hitam. Itu yang terbaik. Nah, ini adalah contoh yang lain ya. Kalau di sini kita lihat kalau misalnya latarnya hitam, yang lebih bagus untuk dipakai adalah tulisan warna putih dan tulisan warna kuning. Ya, good, bagus. Sedangkan warna lain seperti warna biru, warna merah, warna abu-abu dan warna keemasan atau jingga ini agak kurang bagus karena mereka agak gelap, ya. Sedangkan latarnya sudah gelap, gitu. Jadi agak sulit terbaca kalau misalnya latarnya gelap, terus warna tulisannya juga gelap. Jadi sebaiknya ada kontras ya, ketika latarnya gelap, maka tulisannya cerah, terang. Nah, kalau misalnya dia relatif terang, latarnya, misalnya di sebelah kanan, maka bisa menggunakan warna hitam atau warna hijau. Sedangkan penggunaan warna kuning, warna biru muda, dan warna-warna lainnya yang warna yang gading begitu atau warna yang muda itu agak tidak terlalu disarankan karena latar yang sudah terang jika ditambahkan dengan tulisan yang terang tentu akan tidak terbaca atau sulit terbaca. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Ya, mari kita lanjutkan kembali. Baik. Nah, ini juga perlu kita perhatikan ya. Soal bagaimana kita memilih warna kata. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana kita misalnya mau memberikan penekanan. Ya, jadi alternatif lain selain menggunakan fitur bold adalah menggunakan warna yang berbeda. Nah, ini ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Nah, jika kita memilih latar yang berwarna putih, maka sebagaimana yang disyaratkan tadi akan lebih baik menggunakan kata atau tulisan berwarna hitam untuk keseluruhan presentasi. Akan tetapi ketika kita mau memberikan penekanan, kita bisa menggunakan warna yang berbeda. Nah, dalam hal ini warna yang disarankan adalah warna merah gelap. Jadi warna merah gelap itu digunakan untuk bagian-bagian di mana kita membutuhkan penekanan. Kalau misalnya kita menggunakan latar hitam, maka tentu tulisan yang kita gunakan secara keseluruhan berwarna putih, tetapi jika kita mau memberikan penekanan pada bagian-bagian tertentu, maka tulisan yang digunakan hendaklah berwarna kuning. Nah, saya memberikan contoh. Contoh kasus, misalnya saudara ingin mempresentasikan manfaat promosi media sosial kepada UMKM yang ada di desa Anda. Dan di dalam layar presentasi, saudara mencantumkan kata-kata berikut ini. Di Indonesia, 82% penduduk menggunakan media sosial untuk mencari informasi mengenai toko tertentu. Dan promosi media sosial akan meningkatkan pembelian konsumen sebesar rata-rata 38%. Nah, misalnya saudara mau menekankan tulisan ini ya, sebesar rata-rata 38% yang paling bawah. Kalau saudara menggunakan latar putih, nah, maka warna huruf yang harus dipakai harus seperti ini. Jadi secara umum warna yang digunakan adalah warna hitam, tetapi karena kita mau memberikan penekanan pada tulisan sebesar rata-rata 38%, maka kita bisa menggunakan warna merah gelap. Nah, warna merah gelap ini akan membuat tulisan ini menonjol, tulisan ini bisa mendapat perhatian yang lebih dari penonton atau dari pendengar presentasi yang ada, ya, karena ada perbedaan warna, ya. Nah, dengan demikian diingatan mereka bisa langsung masuk bahwa rata-rata 38% ini bisa masuk ya dalam pemikiran mereka ya, bahwa promosi media sosial itu akan menghasilkan peningkatan pembelian konsumen sebesar rata-rata 38%. Jadi mereka akan langsung ingat di situ. Langsung masuk ke dalam kepala. Nah,
Kalau misalnya kita menggunakan latar hitam, ya saya koreksi di sini. Kalau misalnya kita menggunakan latar hitam, misalnya ya kalau misalnya kita mau menggunakan latar hitam, ya baik. Kalau misalnya kita mau menggunakan latar hitam, nah jika kita ingin menekankan kata-kata sebesar rata-rata 38% tadi, maka warna huruf yang harus kita pakai itu adalah warna kuning. Ya. Jadi di sini ada warna kuning di sini sebesar rata-rata 38%. Kembali supaya masyarakat atau orang yang mendengarkan presentasi saudara itu bisa mengingat poin ini ya. Promosi media sosial akan meningkatkan pembelian konsumen sebesar rata-rata 38%. Ini terserah kembali lagi kepada saudara sebagai penyusun presentasi untuk memilih bagian mana yang akan ditekankan. Tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah perlu ada penggunaan warna-warna tertentu. Dan kalau misalnya kita mau menekankan, pilihannya itu tadi ya, antara warna merah, kalau misalnya latarnya putih, atau warna kuning jika latarnya hitam. Sekali lagi, itu untuk bagian penekanan. Tapi secara umum, untuk tulisan-tulisan yang lainnya, kalau misalnya latarnya putih, sebaiknya menggunakan tulisan berwarna hitam, dan jika latarnya berwarna hitam, maka sebaiknya menggunakan tulisan berwarna putih. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknik-teknik PowerPoint, dan semoga penjelasan yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita untuk menyusun presentasi yang baik yang dapat menarik perhatian dari masyarakat atau dari pendengar yang mendengarkan pembicaraan atau presentasi atau pidato kita. Nah, saya harap semoga materi ini dapat bermanfaat baik meningkatkan kualitas komunikasi publik oleh pemerintah maupun juga komunikasi persuasif oleh para pemuda yang ada di Desa Giripurno. Terima kasih untuk perhatian yang diberikan kepada program ini, pada mini seminar ini. Selamat pagi dan terima kasih. Semoga saudara-saudara dalam keadaan yang tetap sehat. Terima kasih.